Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, Bapak, Ibu, Saudara, sivitas akademika dan juga tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Komputer. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini diberikan kemudahan, kesehatan, dan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini dan juga sholat zuhur berjamaah di tempat yang mulia ini. Kesempatan yang mungkin tidak didapatkan oleh saudara-saudara kita, keluarga kita, kolega kita yang Ramadan tahun lalu bisa jadi bersama kita, duduk bersama, sahur bersama, berbuka bersama. Tapi tahun ini qadarullah, Allah telah memanggil mereka sehingga tidak berkesempatan lagi untuk menjalankan ibadah saum di tahun ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai tema untuk kajian zuhur pada siang ini adalah Ramadan Spirit Transformasi. Saya perlu mengawali dulu dengan capaian kejayaan umat Islam dulu, ya. Kapan itu? Dulu sekali, ya, beratus tahun yang lalu, bahwa umat Islam itu dalam waktu tidak lebih dari setengah abad mampu menguasai sepertiga belahan dunia. Sepertiga belahan dunia, mulai dari Mesir, Afrika Utara, Andalusia, Spanyol, sebagian Eropa, Persia, sebagian Asia Tengah. Itu luasan yang tidak pernah ada yang menyamai lagi setelah itu. Bahkan sekarang kalau ada superpower Amerika belum bisa menguasai sepertiga dunia. Artinya menguasai itu secara kewilayahan, bukan sekedar pengaruh. Kewilayahan teritorial itu memang diperintah oleh umat Islam. Amerika nggak bisa begitu, bahkan dia butuh berpuluh-puluh tahun untuk bisa mempengaruhi, dan itu pun belum bisa. Tapi kita umat Islam tidak sampai setengah abad, persisnya 30 tahun semenjak wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepertiga dunia telah dikuasai oleh umat Islam, diperintah oleh pemerintahan Islam dengan penuh keadilan dan penuh kesejahteraan. Ini bedanya. Ketika Khulafaur Rasyidin sampai dengan Bani Umayyah, kok bisa? Siapa yang itu berangkat dari secuil wilayah yang namanya Jazirah Arab yang dulu tidak dikenal sama sekali,
ketika superpower Romawi dan Persia berkuasa. Bahkan peradabannya sangat terbelakang, saking terbelakangnya sampai perempuan itu tidak memiliki nilai sama sekali, bahkan harus dibunuh perempuan itu, anak perempuan, dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika masih jahiliyah. Sampai seperti itu. Ketika Romawi dan Persia sudah menjadi superpower. Siapa arsiteknya? Kok bisa daerah yang seperti itu, sejahiliyah itu, dalam waktu singkat mampu menguasai dan memakmurkan sepertiga dunia? Siapa arsiteknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, junjungan kita, teladan terbaik kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Inilah yang perlu menjadi pembelajaran kita bersama. Bagaimana transformasinya sehingga masyarakat yang serendah itu, kalau dari sisi peradaban, itu mampu memakmurkan sepertiga dunia. Kuncinya adalah adanya transformasi spiritual yang pertama, ketauhidan, bahwa kita itu siapa dan kepada siapa kita harus menyembah. Itu dari transformasi spiritual bergeser menjadi transformasi karakter, pembentukan pribadi, yang berlanjut kepada pembentukan sistem komunal, dan baru kemudian transformasi peradaban. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, transformasi ala Rasulullah SAW. Yang pertama adalah transformasi berbasis tauhid. Rasulullah tidak sebagai utusan Allah, beliau tidak melakukan strategi politik yang canggih-canggih gitu. Ya, kalau bahasa kita koalisi segala macam, tidak, bukan itu yang dilakukan oleh beliau di awal transformasi. Gerakan transformasional tidak dilakukan dengan cara begitu, tetapi beliau memperbaiki akidah dan hati para awal, ya, yang nantinya akan menjadi agen-agen perubahan. Dan inilah yang dilakukan oleh perubahan mindset, cara berpikir, cara berpandang kita. Karena kita nanti akan mengetahui teorinya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa perubahan perilaku itu titik awalnya adalah perubahan mindset dulu. Kalau mindset kita belum berubah, maka tidak akan pernah berubah perilaku kita. Kalau kita mindset kita bahwa sholat itu masih bisa ditunda selama waktunya masih ada, maka tidak akan pernah berubah perilaku kita untuk sholat. Sholat kita gandel terus. Ya, selama masih ada waktu kita undurkan dan terus. Tapi ketika mindset kita berubah bahwa sholat yang utama di awal waktu, maka kita akan berusaha di awal waktu. Dan bagi kita yang laki-laki pasti berusaha ke masjid berjamaah. Ini mindset. Drivernya itu sangat kuat untuk merubah perilaku kita. Yang berikutnya transformasi bertahap.
kita mengenal periode Mekah, periode Madinah. Periode Mekah sekitar 10 tahun itu, 13 tahun. Itu beliau hanya memperkuat pondasi akidah. Pondasi akidah. Belum melakukan gerakan-gerakan politik, belum melakukan gerakan-gerakan kemasyarakatan individu. Baru di periode Madinah beliau kemudian membentuk sistem kemasyarakatan, muamalah di sini. Maka kita bisa perhatikan ayat-ayat Makkiyah itu lebih banyak berkaitan dengan ketauhidan, mengesahkan Allah di dalam ibadah kita. Hanya Allah tempat kita bergantung, hanya Allah tempat satu-satunya tempat kita mengabdi. Beda dengan ayat-ayat Madaniyah yang itu lebih banyak kepada muamalah kemasyarakatan. Ini yang berikutnya adalah transformasi berbasis keteladanan. Rasulullah SAW menjadi role model di dalam transformasi itu. Perubahan dimulai dari akhlak, dan beliau diutus liutamima makarimal akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, inilah yang menjadi pembelajaran kita bersama, bahwa masing-masing kita perlu menjadi role model, paling tidak menjadi role model untuk diri kita sendiri. Perubahan itu dengan keteladanan. Dan inilah yang terjadi di dalam masyarakat Arab ketika disentuh dengan dakwah Rasulullah SAW, maka terjadi perubahan yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Surat Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiruna bi anfusihim hatta yughayyiruna bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan itu terbukti. Jadi ini bukan cerita fiksi, tetapi adalah merupakan kenyataan yang pernah terjadi. Dan masyarakat Barat tidak ada yang bisa menyamai capaian ini. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu menjadi refleksi kita bersama di dalam Ramadan ini, di mana Ramadan adalah kawah transformasi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruannya kepada orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Ujung akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya ada transformasi dari sekedar beriman menjadi bertakwa. Artinya apa? Ramadan ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ritual tahunan dalam rangka untuk mengingatkan kembali bahwa kita harus berubah menjadi pribadi yang bertakwa, di mana takwa itu menunjukkan integritas diri kita. Ketika kita tetap berada dalam nilai yang kita yakini benar tanpa diawasi oleh yang lain, karena kita meyakini betul bahwa Allah itu Maha melihat kita. Dan puasa ini, puasa Ramadan itu adalah merupakan sarana kita untuk melatih apakah benar kita bisa masih meyakini bahwa Allah melihat kita. Kira-kira begitu ya. Benar nggak sih bahwa kita masih yakin bahwa Allah melihat kita meskipun kita tidak bersama dengan orang lain begitu ya.
Sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya Allah berfirman, semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Ya untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya puasa ini merupakan latihan kita untuk berintegritas. Ibadah puasa ibadah khusus. Kita tidak berani untuk membatalkan puasa kita meskipun kita sendiri di kamar, karena kita yakin bahwa Allah melihat kita meskipun teman kita tidak melihat gitu kan. Inilah latihan kita bagaimana menjaga integritas kita. Dan takwa itulah yang menjadi bekal kita, menjadi atribut kemuliaan kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan kita itu bukan diukur dari jabatan kita apa, harta kita seberapa banyak, dan seterusnya. Tetapi satu hal yang jelas ukuran kemuliaan dari Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu bukan dicerita-ceritakan. Takwa itu bukan dipamer-pamerkan, bukan. Takwa itu hanya kita dan Allah saja. Nah, inilah proses transformasi dalam bulan Ramadan ini. Spirit transformasi itulah yang perlu kita ambil. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita mengambil spirit itu. Dengan harapan bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita sebelum Allah memanggil kita. Kapanpun. Ya, besok mungkin kita akan dipanggil Allah. Nggak menunggu besok, nanti malam mungkin Allah memanggil kita. Tanpa sebab apapun, tanpa harus sakit, tanpa harus tua. Oke. Apa yang kita bawa? Jabatan kita, titel kita, enggak, tidak ada sama sekali. Ketakwaan kita yang nanti akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana dengan kontekstualisasi spirit transformasi dalam Filkom? Ini yang penting. Ya. Pertama, bagaimana kemudian ada transformasi personal interest menjadi institutional interest. Nah, ini yang penting. Kita berorganisasi di Filkom ini yang menjadi tujuan bersama, tujuan organisasi Filkom, tujuan pribadi kita yang kita paksakan di Filkom, kita titipkan di Filkom, bukan, tapi tujuan bersama gitu. Nah, Ramadan melatih kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas, amanah, disiplin dan berempati. Harapannya adalah ketika kita terapkan di Filkom, maka dosen memiliki integritas keilmuan sebagai pendidik, bukan sekedar kewajiban mengajar di kelas saja, memberi nilai, bukan, tetapi ada integritas keilmuan sebagai pendidik. Pendidik ini berbeda dengan pengajar. Pendidik berarti mendidik. Ini integritas, ada transformasi di situ. Yang kedua, tendik, ya, memiliki integritas pelayanan, bukan sekedar menjalankan tugas. Gitu. Bagi mahasiswa, ada integritas akademik di sana, bukan sekedar mencari nilai, tetapi bagaimana proses pembelajaran mereka. Mahasiswa itu ada nilai yang bukan nilai ABCDE, tapi value sebagai seorang mahasiswa yang berkualitas. Inilah transformasi yang dibangun secara institusional. Ketika kemudian masing-masing pribadi ini melakukan transformasi, maka akan ada perubahan secara institusional menuju budaya organisasi yang
solid dan matang di situ. Sehingga harapannya budaya kerja kita bisa lebih kolaboratif, suasana kerja kita menjadi lebih nyaman dan kondusif untuk kita bisa berinteraksi, berkarya di sini. Kita memiliki komitmen yang meningkat, profesional yang menguat, kinerja yang menguat juga. Dan lebih dari itu, kampus berdampak bukan sekedar slogan saja. Inilah yang kita harapkan. Nah, kira-kira sekarang refleksi kita, apa yang ingin kita perbaiki di dalam kebiasaan kita sehari-hari. Minimal satu saja di Ramadan ini kita perbaiki. Apakah misalnya sholat berjamaah kita tepat waktu akan kita perbaiki. Yang lain, apa nilai yang kita perkuat? Nilai kejujuran kita, nilai kebersamaan kita, atau apa kontribusi nyata kita kepada institusi panitia, sehingga kita sudah menomorskankan personal interest kita sudah menomorsatukan institusional interest kita, sehingga kita berkontribusi, bukan apa yang saya dapatkan dari institusi, tapi apa yang saya bisa kembangkan pada institusi. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Saya sangat terinspirasi dengan motonya salah satu ormas kita ya, Muhammadiyah. Jangan mencari hidup dari Muhammadiyah, tapi hidupilah Muhammadiyah. Bagus ini moto ini. Artinya semangat untuk memberi itu luar biasa. Semangat tangan di atas itu sangat luar biasa daripada tangan di bawah. Ini semangat transformasional kita. Bagaimana setiap kita itu mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada masyarakat. Ini butuh proses. Sebagai penutup, sekaligus menggarisbawahi beberapa hal. Arab jahiliyah itu berubah karena hati mereka berubah. Hati mereka berubah karena wahyu membimbing mereka. Peradaban berubah karena karakter mereka dibentuk. Artinya bangunan perubahan peradaban itu berangkat dari bangunan individu yang dibentuk yang luar biasa. Dan Ramadan adalah kesempatan tahunan yang sama yang kita lalui untuk mengingatkan kita bersama bahwa kita bisa bertransformasi secara bersama-sama. Ini semangat. Dan transformasi besar itu selalu dimulai dari perubahan kecil yang konsisten, tidak menunggu besar. Dan saya yakin kita sekalian mampu untuk melakukan itu. Terakhir, saya menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Artinya semangat transformasi itu bukan saja harus dimiliki oleh pemimpin dalam arti yang menjabat, tapi setiap kita adalah pemimpin, lebih-lebih yang menjabat. Tapi setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita bisa mengambil hikmah yang besar. Sebelum pada akhirnya Allah memanggil kita sudah melakukan transformasi yang cukup signifikan untuk bisa menjemput surganya Allah SWT. Demikian, karena punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.